Shalom, shalom, sahabat-sahabat Hersama diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di saat ini di channel Hersuma Hoke. Dan sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-33. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjumpa di channel Hersuma Hoke untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca di saat ini. Kami percaya firman, dan kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Kami mohon ampuni dan kasihanilah kesalahan kami, keberdosaan kami Tuhan. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya. Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 33 yang berbunyi demikian. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron di sebelah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron. Dan orang Awi di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Adek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Main. Semua orang Sidron, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah itu, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Asitarot dan Edrei. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu,
sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya pada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sipna, Zeret, Hasabar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot, selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu, seluruh kerajaan Sihon raja orang Amori yang memerintah di Hesibon yang dikalahkan oleh Musa. Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Reken, Sur, Hur, dan Reba, raja-raja bawahan Sihon penduduk negeri itu. Juga Bilyam bin Peor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah suku Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirannya, itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah pujaan mereka ialah Yaeser dan segala kota negeri Gilead serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Haran, Bet Nimra, Sukot, dan Safon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon, sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawot Yair yang di Basan itu. 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan menjadi bagian Bani Makir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa bagi milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap semangat, tetap
patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Shalom, sampai berjumpa lagi di besok hari.